Drama ini mengisahkan tentang organisasi muda mandiri, sebuah organisasi di suatu universitas yang dipimpin oleh Yusril. Yusril sebagai ketua organisasi memiliki kepemimpinan yang salah dan egois. Baiklah, kita mulai pertemuan kali ini. Saya sebagai ketua organisasi telah membuat keputusan besar untuk kepentingan kita semua. Maaf Yusril, apakah kita bisa membicarakan keputusan ini secara bersama-sama? Iya betul, soalnya kan ini kita belum berdiskusi bagaimana sudah ada keputusan. Ya, saya rasa tidak perlu. Saya tahu apa yang terbaik untuk kita semua. Ya sudah, silakan kalian mendengar lagi. Saya akan menyampaikan keputusan ini ke pimpinan. Ini nggak ada nggak sih? Kita juga berhak berpendapat nggak sih? Iya betul. Nanti pokoknya pertemuan depan kita harus lebih tegas deh dengan jawab kita. Ya. Aku tuh kesel tahu sama kepemimpinan Yusril, dia itu gak pernah menghargai pendapat kita. Setuju, kita harus merubah situasi ini. Soalnya kalau nggak dirubah, pasti akan merusak semuanya gitu. Iya betul itu. Yusril, kami sudah berdiskusi. Kami ingin merasa dihargai dan terlibat dalam mengambil keputusan ini. Karena kan kepemimpinan yang baik itu akan mendengarkan dari aspirasi setiap anggotanya. Ya buktinya sekarang kayak gini hasilnya. Pada saat kegiatannya kan kemarin banyak anggota yang gak hadir. Kami ingin menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan karena kita semua memiliki ide dan kontribusi yang berharga. Baik, jika begitu saya meminta maaf kepada kalian semua atas kepemimpinan saya selama ini. Saya akan memperbaiki dan saya juga akan memperhatikan pendapat kalian ketika berdiskusi nanti. Ya, baik, mari kita bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi ini. Saya yakin dengan kepemimpinan yang baik, kita akan mencapai hal-hal yang besar terhadap organisasi ini. Terima kasih Yusril. Dengan ini kami bisa merasakan dihargai oleh kepemimpinannya. Dan semangat berorganisasi kami jadi meningkat. Ini adalah contoh nyata kepemimpinan yang baik, membawa dampak yang jauh lebih baik. Jadi, bagaimana kepemimpinan yang baik dan benar itu? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Definisi kepemimpinan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kepemimpinan adalah perihal pemimpin atau cara memimpin. Secara harfiah, kepemimpinan berasal dari kata pimpin yang memiliki arti mengarahkan, membina, mengatur, menuntun, menunjukkan, atau mempengaruhi. Menurut William G. Scott, pengertian kepemimpinan adalah proses mempengaruhi kegiatan yang diselenggarakan dalam kelompok dalam upaya mereka untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Menurut Westcott dan Masari mendefinisikan kepemimpinan sebagai pengaruh antara pribadi yang dijalankan dalam situasi tertentu dan diarahkan melalui proses komunikasi untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi, kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi dan menginspirasi orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Lebih dari sekadar memberikan instruksi, seorang pemimpin mampu menggerakkan timnya dengan visi, nilai-nilai, dan arah yang jelas. Pemimpin yang baik juga mampu mendengarkan, memotivasi, dan memberikan dukungan kepada anggota timnya. Konsep atau gaya kepemimpinan. Masing-masing orang memiliki konsep atau gaya kepemimpinan yang berbeda saat mengatur sebuah tim. Namun, pemimpin yang baik tentu bisa merangkul setiap individu yang di dalam kelompoknya untuk menciptakan kerjasama yang solid. Namun, seorang belum tentu bisa jadi pemimpin, tapi bukan berarti setiap orang tidak bisa melakukannya. Pada dasarnya, seorang harus memiliki talenta tertentu untuk bisa memenuhi syarat sebagai seorang pemimpin. Sayangnya, masih banyak orang yang beranggapan bahwa pemimpin adalah orang yang paling benar dan setiap keputusannya tidak dapat diganggu-gugat. Padahal pemimpin yang baik adalah orang yang mampu bekerja sama dengan orang lain, terbuka dengan semua masukan, dan bisa mengarahkan semua anggota yang ada di tim untuk maju dan berkembang secara bersama-sama. Jadi, jika masih ada individu yang memimpin secara egois dan mengabaikan pendapat pihak lain, sebenarnya orang tersebut masih kurang layak untuk menjadi pemimpin. Berikut 5 gaya konsep
kepemimpinan. Yang pertama, otoriter, yang kedua, demokrasi, yang ketiga, delegatif, dan yang keempat, Ya, jadi saya akan menjelaskan tentang tujuan dan fungsi seorang pemimpin. Menurut Suradinata, berpendapat bahwa pemimpin adalah orang yang memimpin kelompok 2 orang atau lebih, baik organisasi maupun keluarga. Berdasarkan pengertiannya, kepemimpinan adalah karakteristik yang diperlukan oleh seorang pemimpin untuk dapat mengatur, mengelola, dan memutuskan kebijakan yang dapat berpengaruh pada cita-cita atau tujuan dari kelompok tersebut. Sedangkan fungsi dari kepemimpinan memiliki hak dan wewenang untuk dapat menjalankan fungsi kepemimpinannya. Hak dan wewenang khusus ini berada di tangan pemimpin untuk menunjukkan perkumpulan yang memiliki sistematik. Adapun sikap dan karakteristik seorang pemimpin. Yang pertama, memiliki kemampuan mempengaruhi orang lain. Maksudnya, mempengaruhi orang lain sama halnya dengan membangun kepercayaan antara rekan kerja, fokus pada pemahaman motivasi mereka dan dorongan untuk memberikan suatu pendapat. Yang kedua, ada memiliki transparansi dengan batasan. Bagian dari pembangunan kepercayaan ini adalah menjadi transparan. Semakin terbuka seorang pemimpin tentang tujuan dan tantangan organisasi, semakin mudah bagi karyawan untuk memahami peran mereka dan bagaimana dapat berkontribusi secara individu bagi keberhasilan suatu perusahaan tersebut. Sementara transparansi sering dimaksudkan untuk mempromosikan kolaborasi, berbagai pengetahuan, dan akuntabilitas. Terlalu banyak dapat memahami efek kestabilannya. Yang ketiga, ada mendorong pengambilan risiko dan inovasi. Eksperimen sangat penting untuk membangun dan mempertahankan keunggulan kompetitif perusahaan. Para pemimpin hebat menyadari hal ini dan mendorong mengambil risiko dan inovasi dalam suatu organisasinya. Dengan menciptakan budaya belajar dari kegagalan, karyawan lebih berani menguji teori atau mengajukan ide-ide baru. Karyawan melihat kreativitas itu tetap dihargai. Yang keempat, ada memiliki nilai etika dan integritas. Dalam sebuah survei oleh perusahaan konsultan Robert Hall, 75% karyawan menempatkan integritas sebagai atribut paling penting dalam suatu kepemimpinan. Yang kelima, ada bertindak tegas. Dalam lingkungan bisnis yang kompleks dan cepat berubah ini, menurut laporan dari Harvard Business Publishing, pemimpin yang efektif perlu membuat keputusan strategis dengan cepat, bahkan sebelum informasi definitif tersedia. Pemimpin harus memiliki gambaran besar tentang organisasi untuk menyeimbangkan peluang yang muncul dengan tujuan dan sasaran dalam jangka yang panjang. Setelah pemimpin membuka keputusan, karyawan sebaiknya bisa mematuhi pilihan yang diambil suatu pemimpin. Yang keenam adalah selarasnya kenyataan yang sulit dengan optimisme. Setiap keputusan yang diambil suatu pemimpin tidak terlepas dari adanya konsekuensi kegagalan. Akan ada saat-saatnya ketika pemimpin bertemu dengan kegagalan. Saat kejadian itu terjadi, pemimpin mengambil tindakan untuk melatih ketahanan dalam suatu organisasinya. Sifat kepemimpinan. Ada beberapa sifat kepemimpinan yang wajib dimiliki sebagai pemimpin. Yang pertama, mempunyai sikap yang jujur. Dengan adanya sifat ini, seorang pemimpin mampu membuat timnya bisa percaya dan bisa bekerja dengan baik. Setiap pernyataan yang disampaikan bisa dipertanggungjawabkan, sehingga sifat ini jadi kunci penting buat seorang pemimpin dalam menggerakkan timnya. Yang kedua, dapat membangun komunikasi. Dalam membangun komunikasi yang baik harus dilakukan ke anggota tim maupun pihak eksternal dari tim, karena dengan komunikasi yang baik dan benar, anggota tim atau pihak lainnya dapat mengerti pesan yang disampaikan dan dapat diterima dengan baik sehingga dapat meminimalisir kesalahpahaman. Yang ketiga, mampu bersikap adil. Pemimpin harus bisa bersikap adil terhadap anggota tim, karena dengan bersikap adil menandakan bahwa seorang pemimpin tidak membeda-bedakan anggota tim yang satu dengan yang lainnya, sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial yang dapat menyebabkan kehancuran tim.
Yang keempat, memiliki manajemen waktu yang baik. Sebagai pemimpin, harus siap menerima tanggung jawab yang besar, bukan sekadar mengecek pekerjaan dari anggota timnya saja. Maka dari itu, diperlukan pengelolaan waktu yang baik antara pribadi dan organisasi. Yang kelima, dapat membangun tim dengan baik. Kriteria seorang pemimpin dapat dilihat dari cara bagaimana membangun tim dengan baik dan solid. Selain dapat membuat anggota tim merasa nyaman, tentu bisa saling membantu dan mempercepat untuk tercapainya tujuan tim tersebut. Yang keenam, bertanggung jawab dan tegas. Dalam menjalankan organisasi, kesalahan yang dilakukan satu bagian menjadi tanggung jawab bersama, karena semua bagian saling memiliki hubungan dengan yang lainnya. Dengan melemparkan kesalahan kepada anggota tim dan tidak mencari solusi yang tepat, tentu saja bukan contoh sikap kepemimpinan yang baik. Ketujuh, punya emosional yang stabil. Sebagai seorang pemimpin, perlu mempunyai kondisi emosional yang stabil supaya di kemudian hari tidak mengikuti ego sendiri sehingga mempengaruhi tim atau kinerja organisasi. Dengan emosi yang stabil tentu menandakan bahwa seorang pemimpin bisa mengontrol dirinya sendiri dan juga timnya.